Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, pagi ini dipertemukan. Hari ini tanggal berapa Zulqa'dah? San? 5 apa 6? Tak terlalu penting, yang penting sekarang kita sudah Zulqa'dah. Dan saudara-saudara kita yang berhaji insya Allah sudah mulai ada keberangkatan besok, ya. Tak terasa rasanya baru kemarin saya haji, sekarang udah berangkat haji lagi. Insya Allah saya berangkatnya tanggal 17 September. Sementara yang reguler tanggal 19 September. Jadi beda 2 hari, ya. Perjalanannya 11 Oktober saya sudah pulang lagi, hari Sabtu kalau nggak salah itu. Sementara yang reguler akhir Oktober. Karena kalau yang saya cuma 23 hari, kalau yang reguler 40 hari, ya. Saya pengen 40 hari tapi kekangenan saya sama Anda tak tertahankan, sehingga saya ngambil program yang singkat, ya, gitu. Ya, semoga di antara Bapak Ibu yang berangkat tahun ini oleh Allah diberi kesehatan, kelancaran, kemudahan dan kemakburan, ya. Karena sekarang ini saya makin yakin kalau haji itu ditentukan bukan hanya kemampuan materi, tapi dengan takdir Allah. Itu tuh penentu sekali. Jadi kan haji itu ada unsur nisab. Nisab itu kemampuan yang bisa diukur secara matematis. Nisab itu. Kalau saya nabung per bulan nggak usah terlalu besar lah, 5 juta misalnya. Uang tiis gitu, 5 juta. Ibu, iya mah contoh sayang, contoh. Ari contoh mahnya 5 juta dengan 500 ribu sama ente? Sama, udah mah contoh, teh enakeun deh. Dah contoh iya, contoh mah tinggal ngucapkeun. Saya per bulan bisa nabung sebut saja 5 juta, ya. Misalnya mertua saya nanya, "Aam, eta rumah bagus, mobil bagus, Aam teh hari haji kapan?" Ya mah doainlah insyaallah tahun depan. Saya mau daftar. Kenapa saya bilang tahun depan mau daftar? Karena kan per bulan 5 juta, ya kan? Nah 10 bulan aja udah 50 juta. Kalau reguler kan dengan 50 juta cukup dengan istri daftar. Kan reguler mah 25 juta. Nah, udah punya nomor kuota. Nanti 10 tahun kemudian berangkat. Jangan alah-alah, emang antriannya 10 tahun, hari Anda Allah. Nah, selama 10 tahun kan saya bisa nabung lagi, ya, untuk melunasi dan perbekalan gitu. Nah itu kalau haji khusus, kalau haji reguler. Kalau haji khusus per orangnya $5.000 US, berarti sekitar 55 jutaan, ya. Nah kalau haji khusus itu bayarnya $5.000 dulu masuk. Tapi harus lewat travel. Yang bagus itu travel Percikan Iman, Perciktur itu yang bagus, ya kan. Nah daftar, Anda datang ke kantor Perciktur. Kalau haji reguler datangnya ke bank, setor 25 juta, nanti bawa pengantar ke Depag, Kemenag, ya. Udah gitu balik lagi ke bank kalau nggak salah. Pokoknya urusannya dengan bank dan Departemen Agama. Nah, kalau haji reguler per orangnya 25 juta. Kalau haji khusus bukan ke bank, datang dulu ke travel. Apa travel yang bagus? Percik Tours atau Percikan Iman Tour and Travel. Itu yang bagus, yang udah teruji, ya, yang jadi kudu yang sudah punya reputasi gitu, ya, gitu. Nah, datang, daftarlah $5.000. Nah yang $5.000 itu oleh travel dibayarkan ke Depag. Jadi lewat travel.
nanti Anda dapat nomor kuota dari travel. Gitu kalau haji khusus. Sekitar $5.000. Sisanya nanti pas tahun keberangkatan, yaitu 3 atau 4 tahun mendatang. Kalau haji khusus sekarang 3 atau 4 tahun mendatang. Ada yang 5 tahun. Pokoknya kalau ada yang bilang kalau di travel kami setahun, bohong. Karena itu sudah nasional kayak reguler aja gitu. Nah, jadi ya seperti itu gambarannya. Walau itu namanya apa? Nisab. Apa nisab? Kemampuan yang terukur secara matematis. Nanti ada penentu lain, nasib. Nasib itu takdir Allah. Ada orang yang sudah tinggal naik pesawat nggak jadi pergi. Ini dialami oleh ada jamaah yang begitu pesawat take off dia nangis ya. Ya wajarlah, biasanya banyak yang terharu ya nangis. Akhirnya si bapak itu cerita, Pak Am, sebenarnya saya berangkat haji ini 5 tahun lalu. Saya teh sudah kalau haji reguler teh kan ada karantina dulu di mana? Apa sih? Pondok Gede. Semalam Pondok Gede, ya kan? Gitu. Nah, di Pondok Gede semalam, terus kan naik bis. Dari bis dibawa ke bandara. Itu teh dia lagi antri mau naik bis. Tiba-tiba gelap. Pingsan. Ternyata beliau mengalami kena stroke. Dan cukup berat juga karena akhirnya dokter menyatakan tidak bisa pergi. Padahal paspor sudah ada di tangan, visa sudah ada di tangan. Kalau yang haji reguler mah kan suka dikasih tas paspor tehnya aya gambar bendera Republik Indonesia. Jadi dia banyak. Bapak tasnya masih aya, Pak? Aya. Yang udah haji lebar teh kenang-kenangan. Bukan jadi jimatnya kenang-kenangan. Nah, kan. Teh tas pang mahalna teh. Mahalnya karena itu bakal dibawa ke Arafah, ke Mina, ke Muzdalifah. Pokoknya kemana-mana itu nempel di situ. Gantung ke ledeh, saudara-saudara. Nah, jadi tasnya sudah ada, segala ada. Apa? Ternyata Allah belum menakdirkan. Dia kena stroke dan baru bisa berangkat 5 tahun kemudian setelah recovery gitu. Jadi teman-teman sekalian, bagi Anda yang sudah berhaji, saya cerita ini bukan apa-apa. Karena ini Dzulqa'dah, besok teman-teman kita udah mulai ada yang berangkat. Saya ngingetin Anda yang sudah haji, mun teu mabrur itu keterlaluan. Karena Anda oleh Allah sudah diberi nikmat yang luar biasa. Banyak orang yang selalu berdoa tiap malam untuk berhaji. Anda sudah berhaji, itu tidak bisa menjaga kemabruran. Kan rugi banget gitu. Makanya yang dimaksud al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Tidak ada imbalan bagi haji mabrur kecuali surga, yaitu mabrur yang dijaga sampai mati. Bagi teman-teman yang belum berhaji, Anda bisa mabrur sekalipun belum haji. Jadi akhlak semuanya itu seperti orang yang sudah berhaji. Bahkan haji gak bisa kalah. Makanya di akhirat nanti tidak akan ditanya ya tentang hajinya. Tapi yang ditanya itu amal solehnya. Ya, tidak ada nanti di akhirat ibu dan bapak haji barisan ini. Ya. Bapak ibu haji barisan ini. Para pembimbing haji di sini. Enggak ya, semua akan berada pada sesuai amalannya. Karena di dalam Quran dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi yang dipanggil itu bukan haji dan hajjah, bukan pembimbing atau yang dibimbing, tapi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Fadkhuli fi ibadi, masuk kamu dalam kelompok hambaku. Siapa hambaku? Yaitu hamba-hamba yang diridhoi dan dicintainya, bukan hamba-hamba yang sudah berhaji. Hanya Anda yang sudah berhaji keterlaluan kalau nggak soleh gitu. Pak Haji judi yuk. Nah kan teh lucu. Terus lami Pak Haji teh ieu eleh wae. Nah kan enak atuh. Harusnya kan Pak Haji kapan buka bersama? Kayak Kemis, tah kan enak kedengarannya. Ya. Pak Haji itu masjid tos bocor kan ku Pak Haji engke sabaraheun tah. Gitu kuduna Pak Haji mah. Pak Haji itu karpet tos raruksak ganti ya kuno kandal buatan Madinah.
Kan Pak Haji nu ngabayar gitu ya mah. Pak Haji ngadu hayam pae hayamna kamari diadukan jeung orang Bali eleh tuh kan teu lucu. Jadi jangan sampai haji itu identik dengan keburukan. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah berhaji kudu bersyukur. Bagi Anda yang belum berhaji kudu niat. Kalau sampai mati tidak ada jalan, Allah catat niat kita. Iyalah. Ya. Jadi saya suka bilang sama adik-adik saya, sok kalau ada rezeki berhaji. Karena bapak saya tuh, bapak mah hayang haji. Jadi bapak saya meninggalnya belum sempat haji. Tapi saya tahu bapak saya teh pengen, sebab tiap enu ek haji sok datang ngajajab cenah. Iya, bapak saya almarhum. Jadi kalau ada saudara mau haji diundang, seneng gitu. Haget kata orang semua, haget. Cenah bapak teh hayang haji cenah. Hayang haji. Jadi saya tahu persis bapak saya itu pengen sekali berhaji. Tapi karena Allah belum membukakan rezeki saat itu, ya sampai meninggal belum sempat haji. Mungkin uangnya kan kasedotku ngebiayai anak-anak sekolah gitu ya, ku sagala lah kasedot lah, banyak sedotannya, gitu. Jadi iya gitu. Ya. Nabung 2 juta kapake 1,5 juta bapak. Pernah nepi ka 4 juta kapake 3,5 juta. Jadi bapak saya teh nabung juga nama 15 tahun saldo teh 300.000. Tapi saya yakin Allah mencatatnya gitu. Makanya saya tiap berhaji itu sok inget bapak ngadoain. Jadi saya berpikir kalau bapak ada tuh wah udahlah merenan selalu diajak gitu ya. Minimal dia saya jadikan sebagai pendamping pembimbing. Maksud saya adalah saya yakin bapak itu pengen sekali berhaji, tapi Allah menakdirkan tidak kesampaian. Nah, yang kesampaian ibu saya. Nah, kalau emak kan sempet, maksudnya Allah ngasih umur, saya sempet bawa gitu ya. Jadi bahagia saya karena sudah bisa bawa emak gitu, ya. Jadi sedihnya bapak enggak, tapi saya yakin bapak sudah tercatat amalnya. Kita semua yang hadir di sini niat, jangan gini, teh niat haji, boro-boro niat ke kontrakan GO, nah nggak boleh gitu. Niat naon atuh, kontrakan wae teh cukup niat. Walaupun uang kontrakan selalu berat, tetap niat mah gitu. Iya. Misalnya saya penghasilan per bulan saja nggak cukup, tetap ya Allah kalau ada rezeki mah saya pengen haji gitu. Nanti Allah membukakan jalan dari hal yang kadang-kadang tak pernah kita pikirkan. Ada yang pernah berangkat dengan saya, kerjaannya itu tukang ngebersihan kebun. Kalau orang Garut mah nyebutnya teh tukang ngored. Tahu Pak Bu tukang ngored? Iya, jadi ngebersihin kebun, rumput. Dia berangkat haji, nggak tanggung-tanggung. Haji plus diberangkatkan oleh anak majikannya, karena si anak itu waktu kecil sok digegendong ya. Si bapak itu geus capek diajak badminton pika leuleus gitu kan. Ari anak kecil kan badminton tenaganya iya. Ari si bapak geus tapi kan anak dunungan atuh dia. Ya. Anak majikan kan gimana? Pak badminton sok cep cenah. Pak itu Pak kokna naik. Pak kokna di luhur tuh dina tangkal. Naik kan gitu. Nah si anak nate jadi pengusaha. Kaya tuh. Diberangkatkan ku anak majikan. Sampai bilang ke saya, manggil ke saya teh Cep Ustad tuh. Manggilnya teh bukan Pak Aam, bukan. Cep Ustad. Cep Ustad cenah bapak manya teu ngimpi bade haji teh. Enggak mimpi saya mau berhaji. Ya. Tiba-tiba cenah si Encep nyuhungkeun KTP. Jadi si Encep teh anak majikannya minta KTP. Didaftarkeun cenah. Terus di dieu teh cenah naros kloter sabaraha. Ada cenah bapak teh terang kloter atuh. Dan memang si bapak itu mah kalau plus mah non kloter sayang. Ciri orang yang haji plus nggak ada kloternya.
Bapak nanya ke saya, ya Pak Am kloter sabaraha? Non kloter. Karena kalau haji khusus itu pesawatnya booking sendiri, hotel booking sendiri, makanya bisa milih hotel terbagus juga. Makanya PI kan yang deket-deket tuh karena kan milih sendiri. Nah, kalau yang reguler mah gimana pemerintah? Makanya ada kloter, kelompok terbang, tanggalnya ditentukan, pesawatnya ditentukan. Kalau kita pesawat bisa milih, gitu, ya, bisa milih sendiri. Ah iya mah pesawatnya nggak bagus, nggak pakai. Ini pesawat bagus, pakai, gitu. Nah, ya, cena bapak teh ditaros kloter sabaraha, da terang atuh cena. Duka cena da. Kucep ustad di Piwarang Kempel dinten Jumaah cena di Bandung. Gitu ya Bapak. Benar Pak. Dia kerjaan tukang ngored rumput, bersihin rumput. Sok harus ngumpulin berapa per bulan untuk bisa berangkat haji. Enggak kebayang. Takdir Allah yang buat dia bisa pergi, bukan tabungannya. Makanya enggak, saya cerita begini bukan apa-apa. Bagi teman-teman, jadi kudu gini, aduh saya mah pengen lah, gitu. Insya Allah kalau ada rezeki Allah menakdirkan saya mau, gitu ya. Semua ini yang dengar materi ini kudu. Jadi jangan gini, kumaha kamu niat haji? Boro-boro niat haji rumah ge can lunas masih 14 tahun deui. Akar rasa tahun cenah gitu. Kan 15 tahun tuh cenah haji. Motor cenah 35 bulan deui cenah. Kakarang ngambil kan 30 genep tahun 30 genep bulan. Barudak cenah SMP sakola teh biaya keur cenah am teu kapikir. Saya bilang enggak boleh gitu. Bilang aja pengen mun aya Allah ngasih rezeki mah. Terus nanti dari mana? Ya saya katakan dari mana saja. Kan ada guru yang berangkat karena oleh muridnya diberangkatkan. Karena si murid itu teh dulu murid pangbang warna di SD eta teh. Sampai guru eta teh sering nangis ku murid eta teh. Ya. Nah ternyata si murid eta teh meureunnan insaf. Nah, insaf terus punya kemampuan, ya kan? Gitu. Dan dia teh punya travel. Ya, si murid eta teh. Akhirnya guru teh diberangkatkeun. Kan gitu. dari guru nanosok sering nangis teh diberangkatkeun. Akhirnya mah nangis yang sekarang mah nangis bahagia, ari nangis bahagia mah rudat. Nah gitu. Jadi maksud saya ya itu seperti itulah gitu teman-teman ya. Nggak, ini mah bukan pertanyaan lagi pengen ngomong haji gitu. Lagi pengen ngomong karena sekarang sudah Zulqa'dah. Tadi saya nonton di TV katanya nanti mulai besok sudah ada keberangkatan. Nggak keras aja. Oh iya Zulqa'dah ya gitu. Ya. Oke Kang Ihsan, kita mulai pertanyaan. Ya sebelum ke pertanyaan Bapak-bapak bisa bergeser mungkin tempat duduknya. Silahkan merapat ke depan. Bagi jamaah yang masih di luar bisa bergabung di aula utama ya. Silahkan Bapak terus. Terima kasih terus. Sampai rapat. Iya. Iya, pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berijtihad dengan berdalil hadis di bawah ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, datang seorang pada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh ibuku wafat dan ia mempunyai hutang puasa 1 bulan. Apakah aku harus membayar untuknya?" Sabda Rasulullah, "Betul. Dan hutang pada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk ditunaikan." Dengan kias atau analogi, akikah itu merupakan hutang orang tua yang belum ditunaikan. Maka kerabat atau anak-anaknya boleh melunasi hutang tersebut. Bagaimana menurut Pak Am terkait ijtihad di atas yang menyambungkan antara dalil dengan dikiaskan terkait dengan akikah? Mohon penjelasannya. Ya. Itu namanya kias ya. Kias itu ada metodenya. La qiyasa bil ibadah. Tidak boleh menganalogikan pada ibadah. Kalau yang sifatnya sosial boleh. Ibadah sosial itu boleh. Contoh, zakat fitrah itu ritual, tetapi dimensi sosial bukan. Zakat fitrah dimensi sosial bukan. Dia ritual, tapi ada dimensi sosial.
Karena ada kata-kata tuhrotan lisoim wa tu'matan lil masakin. Pembersih bagi yang saum dan santunan bagi yang miskin. Nah, jadi dia ada dimensi sosialnya. Nah, dianalogikan dari gandum ke beras. Sok orang Indonesia bagi gandum. Apa cenah? Abdi mah teu ngadamel oyek. Da abdi mah teu ngadamel kiri gorengan. Karena di kita gandum tidak biasa dijadikan makanan. Maka dianalogi si makanan pokok. Sama makanan pokok, tapi jenis makanan pokoknya yang dianalogikan. Paham maksud saya? Nah, itu karena dimensi sosial. Kalau yang tadi ya, saum itu tidak bisa dianalogikan ke apa tadi? Akikah. Tidak, itu karena la qiyasa fil ibadah, tidak ada kias dalam ibadah. Jadi ijtihad seperti tadi secara metodologi salah. Gitu. Itu juga kalau teman-teman belajar usul fikih ya, itu tuh kudu belajar dulu usul fikih sih yang kayak gitu. Jadi jangan asal analogi, itu teh ada metodenya gitu. Makanya untuk jadi seorang ahli fikih dia harus menguasai usul fikih, dia harus menguasai mustalah hadis, ya. Nah, yang tadi itu metodologi fikih. Jadi jangan asal disamakan, enggak bisa. Karena harus ada ini dulu persyaratan-persyaratan kias, persyaratan-persyaratan analogi gitu. Maaf ini mah terlalu akademik sih, maksudnya kalau di kampus kita sedang bahas kias, nah nanti ada ilahnya, ada al-aslunya, ada pokok, ada sebab dan seterusnya, itu mah terlalu metodologis. Tapi intinya kalau mengkiaskan, menganalogikan hadis tadi ke akikah secara metodologi batal itu. Jadi kalau orang bikin skripsi kayak begitu langsung ku pembimbingnya dicoret. Ya kalau pembimbingnya mengerti tentang metodologi. Iya, dicoret langsung. Gitu. Coret. Salah. Secara metodologi salah. Karena kias itu ada rumusnya, ada ilmunya. Ya kan? Ada ilmunya. Gitu. Maaf, ini mah tidak bermaksud apa-apa. Ini mah mencontohkan karena saya yakin di sini kan ada dosen, ada mahasiswa S2, ada mahasiswa S3 kan gitu. Kalau Anda melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif, maka teori-teori yang dipakai, kalaupun kita harus pakai teori, itu tidak bisa yang bernuansa kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif, maka kalau teori-teori yang sifatnya yang berbasisnya adalah subjektif, maka penelitiannya harus kualitatif. Kalau teori-teori yang bersifat objektif, maka penelitiannya kuantitatif. Nah, itu metodologi riset kan gitu. Nah, hukum G ada metodologinya gitu. Dipersamakan gitu. Kan kalau saya cerita usul fikih harus di pesantren dulu lama. Gitu. Jadi ada orang yang kalau ngomong agama teh asal analogi, berarti dia tidak mengerti apa itu analoginya. Iya kan itu masalah apa tadi hadis tentang bayar kodok. Ya, ini kan juga orang tua beda. Itu sama aja kalau dalam riset ilmiah itu sama dengan orang yang teorinya kuantitatif tetapi dia menggunakan teori-teori kuantitatif, teori-teori objektif tapi penelitiannya kualitatif. Ya kan salah langsung dicoret sama pembimbingnya gitu. Nah gitu. Maaf ya mah contoh, kalau dosen mah insya Allah contoh ini teh gampang dicerna. Ari mahasiswa S1 mah rada susah mencernana. Maksudnya bukan tidak bermaksud apa-apa. Saya nyontohkan gitu ya. Jadi kalau orang mengajukan riset seperti tadi, ku saya langsung dicoret gitu. Kenapa? Kamu teh gimana ini teh objektif tapi penelitiannya kualitatif. Gitu. Kalau kamu pakai teori objektif, kesininya kuantitatif, gitu. Itu pasti kan saya lihat alur berpikirnya yang benar, gitu maksudnya.
Gitu loh. Kurang lebih Isan gitu, dah saya juga nggak ngerti tadi jawaban saya teh naon gitu. Tengah arti saya ge teuing dah saya teh ngomong naon biar teh lah sama saya. Pokoknya mah gitu lah ada. Jadi kadang-kadang maksud saya gini, ini adalah analogi, ini adalah kias. Ya kias teh kudu jelas dulu apanya. Gitu. Kayak apa lagi ya? Banyak suka aneh gitu, mengkiaskan tapi dia sendiri tidak tahu kias itu apa. Dia tidak tahu persyaratan kias itu apa. Substansi kias itu apa. Kias itu analogi. Jadi yang namanya analogi itu kan ada persyaratan. Apa yang boleh dianalogikan dan apa yang tidak boleh dianalogikan. Jadi analogi itu harus ada substansi sama. Kalau substansi tidak sama, itu nggak bisa analogi gitu. Teruskan daripada liar. Jadi intinya mah yang terlewat berarti tidak jadi hutang akikah ini Pak ya. Intinya kias itu tidak dibenarkan dalam konteks tadi dibaca tadi. Kan yang ditanyakan tadi metodologi. Oke, saya sudah jawab. Karena metodologinya batal, maka balik ke prinsip. Kalau Anda dulu tidak bisa akikah, tidak akikah itu bisa karena tidak mampu, bisa karena tidak tahu, ya enggak? Bisa karena imannya belum memadai. Tahu, tapi iman tidak memadai, nggak akan melaksanakan. Ya, tahu kudu akikah, tapi iman tidak memadai. Daripada akikah lebar, nih DP motor. Nah kan, berarti dia tahu, tapi iman tidak memadai. Atau dia punya harta, tapi tidak tahu kalau anak itu harus pakai. Oh paham, saya mah nggak tahu dah. Gitu. Oke, atau dia tahu tapi tidak. Waktu itu mah beli satu kambing teh, wah beratnya luar biasa. Biaya ngalahirkeun wae ti mertua harita mah. Sumbangan. Biaya ngalahirkeun 1,5 juta ti mertua 1,4 juta. Kabayang teu? Boro-boro mikir dia tahu akikah harus, tapi atuh paham cenah akikah kumanya istri teh ngalahirkeun teh kan 1,5 juta. Abdi gaduh 100.000 disumbang ke mertua 1,4. Ya ari di 1,4 mah lain disumbang dipangmayarkeun. Ari ngomong teh sok disumbang mah atuh saya Anda punya 1,3 dibantuan 200 ke mertua teh disumbang. Harusnya ngomong lagi saya mah istri melahirkan ge dipangmayarkeun mertua kitu ngomong teh disumbang ke mertua. Abdi ngan gaduh 100.000 atuh disumbang 1,4. Ya ada 1,4 malin disumbang eta mah dipangmayarkeun gitu. Ari ngomong teh sok penuh kamuflase, suka modus gitu ari ngomong teh. Nah jadi artinya apa yang sudah terjadi ya sudah, apapun, apakah itu karena tidak cukup uangnya, apakah karena tidak tahu, ataukah karena tahu tapi iman nggak cukup, tos we, ya Allah ampuni segala kesalahan hamba, dulu hamba telah melalaikan. Dah beres gitu. Akikah usia 62 tahun gitu. Bapak cenah, Bapak bade naon kurban cenah. Tos akikah duh kada zaman walanda harita teh. Tos wepat cenah niat akikah ya gitu. Eta akikah dipencit umur geus 62 asa teh asup akal ya. Karena hadisnya kullu gulamin, gulam sayang, kullu gulamin, setiap anak ya saya mah enggak ngerti ya. Eta dalil nate kullu gulamin, bukan kullu insanin. Kalau kullu insanin tidak terikat umur. Kalau gulam itu terikat umur. Kalau ihsan disebut bayi, itu ya dalam bahasa Indonesia kan, ya. Bu, putrana tos ageng masih bayi. Kalau bayi di otak Anda apa? Bayi. Nah iya semester 7. Bayi semester 7. Kumaha sih? Nah hadisnya itu kullu gulamin, berarti terikat waktu. Dari bahasanya sudah kelihatan. Masa usia 17 tahun gulam? Tidak, karena murtahinun bi aqiqatihi. Gulam tadi kaitannya dengan akikoh, berarti gulam di situ maknanya bayi gitu, baby gitu. Nah, jadi
Beda lagi, babe itu beda lagi. Anda jangan suka merusak bahasa. Baby, babe. Anda kan kalau ke suami ngambil ngaran. Asep, ada kakak bogoh mah, babe. Geleng. Tong seserian salah atau sesat. Mun ke suami, babe. Tenana mun kakak bogoh Asep gitu. Ya mah ari kakak bogoh, babe. Ari ke suami, Asep. Aya senal teh dirinya. Alungkeun ka mamah. Sarewa itu ari Asep. Nah. Jadi Oke, balik ke yang tadi. Canda ya Bu ya, jangan masukin ke hati ya. Ini langsung baut. Nanti di sana tadi tuh. Asep. Ente pokoknya inti nama hadisnya juga gulamin murtahinun. Jadi dari segi teks bahasa saja udah menunjukkan dia terikat waktu. Dari segi bahasa. Makanya gini, kenapa Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang itu boleh berfatwa, satu dia harus menguasai Al-Quran karena sumbernya Al-Quran. Dia harus menguasai Al-Hadis. Tiga, dia harus menguasai bahasa Arab. Menguasai bahasa Arab. Apa hubungannya? Karena Quran dan hadis itu dengan bahasa Arab. Kebayang gak orang berfatwa tapi dia tidak mengerti bahasanya? Iya. Teman saya, dia ambil program doktor. Penelitiannya tentang hukum Belanda. Apa yang dia lakukan? Dia wajib bisa bahasa Belanda. Karena yang dia riset adalah teks-teks hukum yang dibuat oleh Belanda. Kabayang teh teman saya ambil program doktor bidang hukum, risetnya tentang KUHP atau apalah yang dibuat oleh Belanda, teks-teksnya berbahasa Belanda, tapi dia sendiri tidak mengerti bahasa sok kumaha tah. Apa jadinya? Itu contoh sederhana. Jadi teman-teman yang kuliah di Fakultas Hukum, Anda disertasinya banyak merujuk kepada ya hukum yang dibuat pada zaman Belanda. Anda selain harus membaca manuskrip yang dibuat oleh mereka, otomatis wajib bisa bahasa Belanda. Walaupun tidak bisa bicara, minimal pasif gitu. Tak eta contoh hukum sekuler. Hukum Islam juga begitu. Ya. Jadi kalau orang mau belajar hukum Islam, kata Imam Syafi'i, dia harus menguasai bahasa Arab. Nah, bukan hanya menguasai bahasa Arab, dia paham metodologi usul fikih, metode hukum. Dia harus paham tentang mustalah hadis, ilmu yang membahas tentang studi kritik analisis hadis, begitu. Nah, terus dia harus belajar ilmu mantik, logika hukum itu. Makanya kata Imam Syafi'i, baru dia berhak berfatwa, gitu. Enggak saya ngomong gitu teh bisi gitu. Baru belajar Quran dikit fatwa. Gitu. Baru belajar Quran, fatwa gitu. Ya, berfatwa itu udah ada. Makanya semua orang bisa jadi penceramah, tapi tidak semua orang bisa jadi ulama. Jadi penceramah mah kursus 3 bulan. How to be a good communicator. Belajar itu vokalnya memadai. Vokal. Nah, ini untuk jadi pembicara kan vokalnya kudu bagus. Sekarang walaupun cerdasnya, tapi kalau vokalnya nggak bagus, itu membuat orang capek dengernya gitu. Kan rebek suaranya. Atau suaranya itu membuat orang tunduk gitu. Atau terlalu menggema. Jadi sieun. Hadirin, hadirat. Rahikumullah. Kita sekarang beranak. Coba buka surat sekian. Ilmunya banyak, tapi vokalnya nggak bagus. Pasti keeng. Saking keeng, bobo. Di dalam Quran, Al-Imran, Sallallahu Alaihi Wasallam, 59 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, lam tasma'u. Kan, iya. Jadi saya pernah menyarankan guru itu, ya,
harus diajari vokal. Emang belajar vokal tuh hanya untuk penyanyi, guru, penceramah tuh vokalnya harus bagus. Kebayang nggak kalau guru mengatakan 13 ya? 13. Seperti ibu katakan kemarin, aman 13 itulah Pan Diponegoro meninggal. Nah, sih. Nah, ya jadi sebenarnya nih para kepala sekolah perlu ya, guru-guru yang perlu di-upgrade itu sih vokalnya diperbagus. Gitu. Ya, memang sih nggak ideal, tapi maksud saya nah jadi kadinya isan sih sok mancing-mancing tepugu. Ya, oke, balik ke yang tadi lah, ya. San, lanjut Iya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Am, saya mau bertanya, adik saya sedang magang kerja di Jepang selama 3 tahun dengan kondisi ibadah sangat sulit. Antara lain, sholat tidak bisa tepat waktu karena tidak bertepatan dengan waktu istirahat kerja. Boleh tidak dijamak dan sholat Jumat tidak bisa berjamaah di masjid. Bagaimana hukumnya, Pak Am? Terima kasih. Iya. Nabi mengatakan ad-dinu yusrun wala yushadaddin illa ghalabah. Sebenarnya agama itu bisa diterapkan kapan dimanapun sesuai tuntutan situasi yang ada. Kalau tuntutannya tidak ideal. Sholat kalau memang ideal kudu di waktunya, betul nggak? Gitu. Tapi sekarang ada seorang dokter, udah azan maghrib, dia menghadapi pasien yang mau melahirkan, sudah pembukaan 9. Kan nggak mungkin, Allah, karena si Pak dokter ini disiplin waktu, Bu, tahan. Saya sholat, Bu, 3 menit, 4 menit saya selesai. Maka secara agama dokter itu salah. Apalagi secara hukum etika kedokteran. Karena dia harus mengutamakan keselamatan pasiennya. Menurut agama itu salah. Tapi Pak Am kan sholat itu harus tepat waktu. Emang kalau kondisi Anda tidak sedang situasi gawat, Anda menghadapi pasien, kerjakan dulu. Ternyata begitu ditangani ada masalah, baru selesai nanganin pasien itu jam 10 malam misalnya. Enggak apa-apa, sholat maghrib jam 10 malam, terus jamak dengan isya. Nah, eta mah cenah Pak Am saya juga mengerti. Kumaha mun ngalahirkanna menjelang subuh. Ya. Misal pembukaan 9. Pas ngong azan subuh. Ditangani baru selesai jam 8. Terus gimana? Sholat subuh jam 8. Kenapa? Dia bukan melalaikan sholat. Nah gitu sederhananya. Sholat Jumat itu wajib dilakukan di masjid secara berjamaah. Tapi Bapak Satpam kadang bertugas untuk mengamankan lingkungan. Kalau Satpam juga ikut sholat Jumat, si pencuri ngintip munker Jumatan kosong. Satpamna sholat kabeh. Apa yang dilakukan oleh Pak Satpam? Bisa bagi-bagi tugas, 2an Jumatan, 2an jaga. Terus engke kumaha? Engke wes setelah temannya Jumatan, terus jaga, dia bisa sholat Jumat berjamaah 2an, 2 rakaat, niatnya Jumaah. Nggak usah khutbah, niat Jumat. Nusa urang khutbah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna di masjid, khotib manehna sorangan, pendengar sorangan. Itu, ya, paham nggak sih? Agama itu mudah, yang tidak boleh itu agama itu mudah. Mudah itu maksudnya dia bisa dilakukan sesuai tuntutan kondisi.
Yang tidak boleh itu melalaikan atau menganggap sepele agama. Nah, itu yang tidak boleh. Sekarang Anda kakaknya tadi, kakak apa adiknya? Tidak terlalu penting, saudarana ya. Nah, saudarana ya. Ini pertanyaan saya pernah terima juga di beberapa negara. Apakah itu teman-teman yang kuliah, apa yang kerja? Ya, saya bilang lakukan sholat ketika Anda bisa. Pak, tiap hari dijama tenan naon. Kamu menjama sholatnya karena malas atau apa? Karena situasi, Pak. Iya, situasi. Itu yang dikatakan dia dalam Al-Qur'an, famanidturra ghairu baghin famanidturra ghairu baghin wala adin fala itsma alai. Siapa yang karena kedaruratan dianya sendiri nggak mau kayak gitu. Tapi karena kondisi yang mengharuskan, fala itsma alai, enggak dosa. Enggak dosa. Kan jelas itu ayatnya. Rumusnya apa? Dianya enggak mau gitu. Nah, yang salah kalau ya alhamdulillahnya orang kieu. Jadi we orang teh. Nah, jadi artinya sebenarnya saya juga enggak mau, tapi situasi Pak. Nah, itu rumusnya adalah famanituro ghairu baghin. Ghairu baghin itu tidak mau, tidak ingin. Wala adin, ya. Tidak menyengaja. Tidak berlebih-lebihan. Fala itsma alai, tidak dosa baginya. Gitu jelas ayatnya. Nah, jadi teteh yang bertanya, bilang aja pada saudaranya, kapan dia bisa sholat? Sholat. Jama. Gimana kalau nggak bisa Jumatan? Kalau ada teman sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Kalau tidak, dia kembali ke duhur. Orang yang safar itu kan sholat duhur, Pak. Orang yang safar. Bapak nih waktu Jumat ya, pergi misalnya pakai kereta jam 11, nyampe Jakarta jam 1. Nah, begitu Anda nyampe di Jakarta, Anda datang ke musola, sholat duhur 2 rakaat. Sholat duhur karena Anda safar 2 rakaat. Tapi sebaliknya, saya misalnya dari Jakarta ke Bandung, nyampe Bandung jam 1. Bandung kan mukim saya sholat duhur 4. Kenapa 4? Karena saya mukim. Itu rukhsah bagi orang yang sedang safar. Gitu. Ya. Jadi ibadah itu terikat oleh juga faktor-faktor situasional. Kalau sholat wajib berdiri. Kalau nggak mampu, duduk. Nggak mampu, berbaring. Nggak mampu berbaring, dengan isyarat. Maksudnya isyarat itu dibimbing. Nggak mampu juga, sholat kan karunya. Ya. Jadi teman-teman, Islam itu yusrun, mudah. Yang tidak boleh itu menyepelekan. Yang tidak boleh itu melalaikan. Nah, itu salah kalau melalaikan atau menyepelekan. Tapi karena Anda tidak berniat melalaikan, Anda tidak berniat menyepelekan, namun situasi-situasi yang tak terhindarkan, udah bisa dilakukan, gitu, ya, kayak gitu, oke? Ya, Kang, di break aja dulu.